Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita menghadapi pikiran-pikiran negatif. Karena jujur saja, tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap pikiran yang melemahkan. Sekuat apapun iman kita, sebaik apapun kehidupan rohani kita, tetap saja ada saat-saat di mana pikiran itu datang. Pikiran yang berkata, sepertinya mimpimu tidak akan pernah jadi kenyataan. Terlambat sudah, tidak mungkin lagi berubah. Doamu tidak akan dijawab. Ada juga pikiran yang datang saat kita menghadapi masalah, saat laporan kesehatan tidak baik, saat anak kita mulai menjauh dari Tuhan, saat pekerjaan atau usaha mulai menurun, kemudian perlahan-lahan pikiran itu mulai membisikkan ketakutan, ya apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa musuh kita bekerja melalui kebohongan dan tipu daya. Dan salah satu sasaran utamanya adalah pikiran kita. Karena jika dia bisa menguasai pikiran kita, maka perlahan dia akan mempengaruhi hati kita. Dan jika hati kita sudah dikuasai ketakutan, maka hidup kita pun mulai kehilangan arah. Tetapi kabar baiknya adalah ini, kita tidak selalu bisa mencegah pikiran negatif datang, tetapi kita bisa menentukan apakah kita akan tinggal di dalamnya atau menolaknya. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita percayai. Tidak semua yang masuk ke pikiran kita harus kita biarkan tinggal. Kita ini seperti penjaga pintu bagi pikiran kita sendiri. Kita yang menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang harus kita tolak. Karena itu firman Tuhan berkata agar kita menjaga hati dan pikiran kita. Jangan memberi ruang bagi pikiran yang membawa ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Saat pikiran itu datang, jangan langsung diterima. Jangan langsung dipelihara. Jangan sampai kita memutarnya terus-menerus di dalam hati kita. Tapi belajar untuk berhenti sejenak dan bertanya, pikiran ini datang dari mana? Kalau pikiran itu membuat kita semakin takut, semakin gelisah, semakin tidak punya harapan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai ketakutan untuk membimbing anak-anaknya. Tuhan memimpin kita dengan damai sejahtera dan kebenaran. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Perhatikan ini saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan diberikan kepada mereka yang menjaga pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya, apa yang kita fokuskan akan sangat menentukan apa yang kita rasakan. Jika kita terus fokus pada masalah, kita akan dipenuhi ketakutan. Tetapi jika kita belajar memusatkan pikiran kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan menjaga hati kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup kita. Tolak kebohongan itu, pegang kebenaran firman-Nya, dan arahkan kembali pikiran kita kepada Tuhan setiap kali kita mulai goyah. Karena pada akhirnya, apa yang kita pikirkan akan membentuk bagaimana kita hidup. Terima kasih dan God bless you.